كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس. Kewafatan Nabi Isa alaihi salam. Kepercayaan tentang masih hidupnya Nabi Isa di langit merupakan salah satu masalah besar bagi agama Islam. Kaum muslimin yang percaya bahwa Nabi Isa alaihi salam masih hidup di langit dengan jasad kasarnya, dengan tidak sadar mereka mendukung kepercayaan agama Kristen serta lebih memuliakan Nabi Isa alaihi salam daripada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sendiri. Berhubung dengan itu, saya harap pembaca mempelajari dan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang wafatnya Nabi Isa alaihi salam dapat memberi keterangan dan menjelaskan baik kepada kaum muslimin maupun kepada golongan Kristen bahwa Nabi Isa alaihi salam itu telah wafat lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sehubungan dengan masalah wafatnya Nabi Isa alaihi salam ini, Hadrat Imam Mahdi, Masih Maud, Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam bersabda bahwa maju dan hidupnya agama Islam banyak bergantung kepada kewafatan Nabi Isa alaihi salam. Adapun dalil-dalil dan keterangan tentang telah wafatnya Nabi Isa alaihi salam adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 119. Wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Artinya, dan aku menjadi penjaga atas mereka selama aku berada di antara mereka, akan tetapi setelah engkau mewafatkan aku, maka engkaulah yang menjadi pengawas mereka dan engkaulah saksi atas segala sesuatu. Dalam ayat ini, Nabi Isa menjawab kepada Allah Ta'ala bahwa beliau selalu berusaha agar para pengikutnya jangan sampai menyembah Tuhan lain selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Namun selanjutnya, dengan jelas beliau bersabda, "Tetapi setelah engkau mewafatkan aku tidak tahu apa-apa yang mereka kerjakan." Kata tawafa dalam ayat ini artinya mewafatkan, kewafatan, sebagaimana kita baca dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 195. Artinya, dan wafatkanlah kami dalam golongan orang-orang saleh. Hadrat Imam Mahdi, Masih Maud alaihi salam bersabda, apabila kata tawafa digunakan dalam kalimat yang sa'i atau subjeknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maf'ul atau objeknya makhluk yang berjiwa, maka kata tawafa artinya selalu mewafatkan, kewafatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 56. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. Artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau secara biasa dan akan meninggikan derajat engkau di sisiku dan akan mensucikan engkau dari tuduhan orang-orang yang ingkar dan akan menjadikan orang-orang yang mengikut engkau di atas orang-orang yang mengikut engkau di atas orang-orang yang ingkar hingga hari kiamat." Mengenai ayat ini, terdapat sebuah riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan, tentang firman Allah ini mutawafika, berkata Ibnu Abbas ini mumituka, sungguh aku akan mematikan engkau. Di sini jelas bahwa Ibnu Abbas mengartikan kata mutawafika sebagai mumituka, yakni kan mewafatkan engkau. Kemudian tentang kata rafa'a mengangkat atau kata rafiuka mengangkat engkau, terdapat keterangan tentang makna kata tersebut sebagai berikut. Apabila seorang abdi dan hamba merendahkan hatinya, maka Allah meninggikan derajatnya hingga langit yang ketujuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 76. Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah
وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. Artinya, Al-Masih Ibnu Maryam tidak lain, melainkan seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu rasul-rasul sebelumnya, dan ibunya adalah seorang yang amat benar, mereka kedua-duanya biasa makan makanan. Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 8 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Artinya, dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal. Nabi Isa alaihi wasallam pun tidak terkecuali dari ketentuan-ketentuan yang tercakup di dalam ayat-ayat tersebut di atas, yakni, ketika beliau hidup di dunia ini beliau harus makan, dan sekarang terbukti bahwa beliau alaihi salam sudah tidak makan-makan lagi, dengan demikian, artinya, beliau sudah wafat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 145. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Artinya, dan Muhammad tiada lain, melainkan seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Di tempat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 142. Tilka ummatun qad khalat. Artinya, itulah suatu umat yang telah berlalu. Dalam kamus bahasa Arab, Lisanul Arab, terdapat keterangan tentang kata hola atau holaat sebagai berikut. Si anu dikatakan telah berlalu apabila ia sudah wafat. Maka maksud ayat 145 dari Al-Quran Surah Ali Imran di atas tadi jelas sekali menyatakan bahwa semua Rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya sudah wafat. Sebagaimana wafatnya beliau SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Araf ayat 26. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Artinya, di dalamnya bumilah kamu akan hidup dan di dalamnya pula kamu akan mati dan daripadanya lah kamu dikeluarkan. Menurut sunnah dan hukum Allah Ta'ala yang tertera di dalam ayat ini, manusia hidup di bumi dan mati di bumi ini, juga manusia tidak dapat hidup di luar bumi ini tanpa udara dari bumi. Maka dengan demikian, menurut ayat ini terbukti bahwa Nabi Isa alaihi salam telah wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 32. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Artinya, dan dia menjadikan aku Isa sebagai orang yang diberkati di mana saja aku berada dan dia memerintahkan kepadaku salat dan zakat selama aku hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Isa agar selama beliau hidup, beliau harus mendirikan sholat dan membayar zakat. Sedangkan sekarang ini beliau tidak lagi membayar zakat. Maka dengan demikian menurut ayat ini terbukti bahwa beliau Nabi Isa alaihi salam sudah wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 34. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Artinya, kami tidak memperkenankan seorang manusia pun sebelum engkau Muhammad untuk hidup kekal. Maka jika engkau mati, lalu apakah mereka akan hidup untuk selama-lamanya? Nabi Muhammad SAW telah wafat. Berdasarkan ayat ini, tidak mungkin bagi seseorang atau nabi lain selain beliau SAW dapat hidup kekal, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Di dalam kitab hadis Kanzul Umwah, Hadrat Fatimah radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Isa ibnu Maryam usianya 120 tahun. Rasulullah SAW bersabda, lihat tafsir Ibnu Katsir, jilid 2. Jika Musa dan Isa alaihi salam masih hidup, maka mereka harus mengikuti aku. Banyak orang yang salah menafsirkan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159-160, menurut mereka, Nabi Isa alaihi salam sama sekali tidak disalib, melainkan telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit,
yang disalib itu adalah orang lain. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti dengan orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Pendapat mereka itu disandarkan kepada ayat yang berbunyi, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Artinya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya sampai mati, melainkan ia telah disamarkan kepada mereka seperti yang telah mati di atas salib, malahan Allah telah mengangkat derajatnya kepadanya. Jawaban, perkataan wama sholabuh dalam ayat tersebut tidak berarti bahwa orang-orang Yahudi sama sekali tidak menaruh Nabi Isa alaihi salam di atas salib, melainkan yang sebenarnya ialah mereka orang-orang Yahudi tidak menyalibkan Nabi Isa sampai mati. Di dalam Kamus Bahasa Arab Al-Munjid kita membaca makna kata sholaba menyalib yaitu, yakni makna kata sholaba itu ialah ia mematahkan tulang-tulang dan mengeluarkan sumsumnya. Jadi, bunyi ayat mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Maksudnya ialah, mereka orang-orang Yahudi tidak membunuh dan tidak mematahkan tulang-tulang Nabi Isa alaihi wasallam hingga beliau mati di atas salib. Adapun maksud perkataan sobiha lahum, bukan berarti bahwa Nabi Isa alaihi salam telah disamarkan atau diserupakan, diganti dengan orang lain, melainkan beliau telah disamarkan kepada orang-orang Yahudi yang menyalib beliau, tampak seolah-olah beliau setelah mati di atas kayu salib. Adapun tentang perkataan rafa'ah, sudah dijelaskan sebelumnya. Banyak orang yang berpendapat bahwa menurut hadis, Nabi Isa alaihi salam akan turun dari langit ke dunia di akhir zaman nanti. Pendapat mereka itu didasarkan kepada keterangan hadis Bukhari yang berbunyi, "Bagaimana sikap kalian apabila telah turun Ibnu Maryam pada kalangan kalian, sedangkan dia menjadi imam dari antara kalian?" Pertama-tama, di dalam hadis tersebut tidak terdapat kata langit atau turun dari langit. Arti kata nazala tidaklah bermakna turun dari langit. Contoh lain penggunaan kata tersebut kita baca dalam Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 27. Artinya, dan kami telah turunkan besi. Semua orang tahu bahwa besi tidaklah diturunkan dari langit. Jadi, kata nazala tidaklah berarti turun dari langit. Selanjutnya, di dalam hadis tersebut, yang dimaksud dengan kata Isa Ibnu Maryam, bukanlah Nabi Isa. Ibnu Maryam yang dahulu pernah diutus kepada kaum Bani Israel. Nabi Isa Ibnu Maryam yang pernah diutus kepada kaum Bani Israel itu sudah wafat. Adapun Isa Ibnu Maryam yang akan datang itu adalah orang lain yang sifat-sifatnya menyerupai Nabi Isa, sebagaimana Nabi Yahya yang datang menyerupai atau menyandang sifat-sifat Nabi Ilyas. Lihat Injil Matius surat 17 ayat 12 dan 13. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada semua kaum muslimin agar mereka mengerti dan meyakini tentang wafatnya Nabi Isa sebagaimana yang telah dijelaskan dengan dalil-dalil tersebut di atas. Sebab keyakinan atau kepercayaan tentang kewafatan Nabi Isa alaihi salam itu mengandung arti sukses dan kehormatan serta kehidupan bagi agama Islam dan bagi Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Masalah kedua yang penting dalam agama Islam ialah tentang ada tidaknya wahyu dan ada tidaknya Nabi sesudah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan kaum muslimin berpendapat bahwa sesudah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak akan ada lagi wahyu. Menurut ajaran Islam, wahyu itu banyak macamnya. Yang terpenting di antaranya ialah 1. Wahyu syariat dan Nabi. 2. Wahyu tanpa syariat. Wahyu syariat tidak mungkin turun lagi sesudah Al-Quran, karena syariat Al-Quran sudah lengkap sampai hari kiamat, sedangkan wahyu tanpa syariat mungkin saja turun sewaktu-waktu. Orang-orang yang mendakwakan bahwa mereka banyak menerima wahyu berupa kabar-kabar gaib dan mendapat pengesahan dari Allah Ta'ala, menurut agama Islam, mereka yang seperti itu adalah Nabi. Berikut ini dicantumkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang kemungkinan datangnya lagi nabi-nabi sesudah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dalil ke-1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 76.
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. Artinya Allah memilih utusan-utusan dari malaikat dan dari manusia. Perkataan yastofi dalam ayat ini artinya memilih menurut peraturan bahasa Arab. Yastofi itu kata kerja dalam bentuk fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan bahwa pekerjaan sedang atau akan dilakukan. Jadi, ayat 76 surah Al-Hijr di atas dengan jelas menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang atau akan memilih rasul-rasulnya menurut keadaan zaman atau menurut keperluannya. Dalil kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 180. Ma kana Allah liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. Artinya, Allah tidak akan membiarkan orang-orang mukmin di dalam keadaan yang kamu ada padanya, sebelum Dia pisahkan yang buruk daripada yang baik. Dan Allah tidak akan memberitahukan yang gaib kepadamu, akan tetapi Allah memilih di antara rasul-rasulnya siapa yang Dia kehendaki. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya. Kata-kata Yatzara, Yamiza, Yutli'a dan Yatab, itu semua adalah kata kerja dalam bentuk fi'il mudhari, yaitu kata kerja dalam bahasa Arab yang dipakai untuk menggambarkan suatu pekerjaan yang sedang dilakukan pada masa sekarang, atau pekerjaan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Dengan demikian ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang dan akan mengutus utusan-utusannya untuk memisahkan perkara-perkara yang baik dari yang buruk dan untuk memberitahukan, serta menyingkapkan tentang kabar-kabar gaib. Dalil ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 70. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka mereka itu termasuk golongan orang-orang yang kepada mereka Allah akan memberikan nikmat, yakni nabi-nabi, sidik-sidik, syahid-syahid dan orang-orang saleh. Dalam ayat ini kata ma artinya fi di dalam atau menjadi sebagaimana tersebut. Salah satu contoh penggunaan kata tersebut dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 194. Artinya, dan wafatkanlah kami di dalam golongan atau dalam keadaan menjadi orang-orang yang saleh. Jadi, ayat 70 surah An-Nisa di atas menegaskan bahwa barang siapa di antara umat Nabi Muhammad SAW yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW, maka ia bisa dianugerahi nikmat menjadi Nabi, Sidi, Syahid dan Solir. Dalil keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 36. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, hai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari antaramu yang menerangkan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa bertakwa dan memperbaiki dirinya, maka tak akan ada ketakutan menimpa mereka dan tidak akan pula mereka berduka cita. Dalam ayat ini kata, yatiyannakum dengan tambahan huruf. Nun taukid huruf nun bertasydid di dalam. Kata tersebut adalah bentuk kata kerja, fi'il mudhari yang dipakai untuk menegaskan tentang suatu pekerjaan yang pasti akan
dilakukan pada masa sekarang, atau pada masa yang akan datang. Dengan demikian ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengutus rasul-rasulnya. Dalil kelima. Setiap hari kita sering membaca Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 6-7. Bunyinya, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. artinya, tuntunlah kami kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi nikmat itu? Jawabnya kita temukan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluk. artinya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu, ketika Dia menjadikan nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu raja-raja. Dalam ayat-ayat surah Al-Fatihah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah mengajarkan kepada kita supaya kita selalu berdoa kepadanya, agar kita memperoleh nikmat-nikmat itu, yaitu nikmat-nikmat kenabian dan kerajaan-kerajaan. Dalil keenam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 52. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Artinya, hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang baik. Al-Quran adalah kitab syariat yang berlaku hingga hari kiamat. Perintah-perintah di dalamnya pun tetap berlaku baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang hingga hari kiamat. Di dalam ayat ini, perintah kulu makanlah dan wa'malu dan beramalah ditujukan kepada ar-rusul, rasul-rasul. Maka dengan demikian ayat ini menyatakan bahwa sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang rasul-rasul lain yang diperintah untuk memakan makanan yang baik-baik dan diperintah untuk mengerjakan amal saleh. Dalil ketujuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 72 dan 73. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ. Artinya, dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka sebagian besar dari orang-orang yang dahulu, dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan rasul-rasul di kalangan mereka. Ayat ini menjelaskan, apabila kesesatan dan kemungkaran telah merajalela di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengirimkan rasul-rasulnya. Dalil ke-8. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Bani Israel ayat 16. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Artinya, dan kami tidak akan menurunkan azab sebelum kami mengutus seorang rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dan sedang menurunkan azab yang besar di dunia, di antaranya timbulnya berbagai peperangan di dunia, mulai dari Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Korea, Perang Vietnam, dan peperangan yang sekarang sedang terus berkecamuk di wilayah Timur Tengah. Di samping banyak terjadi bermacam bentuk bencana alam di berbagai belahan dunia. Tidakkah semua kejadian-kejadian ini memberikan isyarat bahwa di zaman ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasulnya? Dalil ke-9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 4. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agama bagimu. Oleh karena agama Islam itu agama yang paling lengkap dan sempurna, maka tentu pengikut-pengikutnya pun akan ada yang mendapatkan derajat kerohanian paling tinggi, yaitu nabi-nabi. Dalil ke-10. Di dalam kitab hadis Ibnu Majah Jilid 1, Kitabul Janais, halaman 231. Ketika Ibrahim ibnu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat,
beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyembahyangkan jenazahnya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di surga ia ada yang menyusukannya. Seandainya saja usianya panjang, ia pasti akan menjadi nabi yang benar. Wafatnya putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada tahun ke-9 Hijriah, sedangkan ayat Hataman Nabiyyin sudah turun pada tahun ke-5 Hijriah. Kalau saja benar Hataman Nabiyyin itu, artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nabi penutup dan terakhir, yakni tidak boleh ada lagi nabi sesudah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah tentu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bersabda, jika saja Ibrahim panjang usianya, ia pasti akan menjadi seorang nabi yang benar. Melainkan beliau seakan bersabda, sekalipun Ibrahim panjang usianya, ia tidak akan menjadi seorang nabi, karena saya Hataman Nabiyyin, yakni nabi penutup dan terakhir, tidak boleh ada lagi nabi sesudah saya. Dalil ke-11. Di dalam kitab hadis Kunuzul Haqaiq fi Hadisi Hairil Halaik, halaman 7, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang terbaik dari umat ini, kecuali kalau ada nabi. Dalil ke-12. Di dalam kitab hadis Musnad Ahmad Baihaqin dan Mishkat, halaman 461, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan berdiri silsilah nubuat di tengah-tengah kamu sampai waktu yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian akan berdiri khilafat menurut silsilah nubuat sampai waktu yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian akan berdiri kerajaan yang lalim sampai waktu yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian akan berdiri khilafat menurut silsilah nubuat. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, menurut hadis tersebut akan terjadi beberapa zaman. Pertama, ialah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, zaman khalifah-khalifah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, zaman raja-raja dalam umat Islam. Keempat, zaman sekarang, yaitu zaman kenabian Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam dan para khalifah setelah beliau alaihi salam wafat. Masalah orang-orang yang berkeyakinan bahwa tidak ada lagi nabi sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendasarkan keyakinannya itu kepada Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan Hataman Nabiyyin. Jawaban, perkataan Hataman Nabiyyin itu mengandung 3 artinya. 1. Jika kata hatam diidofatkan atau dirangkai dengan kata benda dalam bentuk jamak, maka hatam artinya yang afdol, paling sempurna, yang paling baik. Maka Hataman Nabiyyin artinya adalah nabi yang paling afdol, paling sempurna, dan paling baik dari sekalian nabi. 2. Artinya cincin, sebagaimana cincin itu dipakai untuk perhiasan. Begitu pula Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan perhiasan bagi semua nabi. 3. Artinya setempel atau cap. Kalimat mayuhatamu bihi artinya yang disetempel Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah stempel bagi semua nabi. Dengan stempel pengesahan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mengetahui kebenaran semua nabi. Tentang arti hatam ini baiklah saya jelaskan lagi dengan mengutip beberapa hadis sebagai berikut. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitab hadis Musnad Ahmad dan Kanzul Umal Jilid 2 halaman 112. Sesungguhnya aku sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Hataman Nabiyyin sejak Adam masih berupa campuran antara air dan tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitab hadis Kanzul Umal Jilid 4 halaman 128. Tenteramlah engkau wahai paman, karena sesungguhnya engkau adalah hatamul muhajirin dalam hijrah, sebagaimana aku adalah hatamun nabiyyin dalam nubuat. 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitab Tafsir Safi, aku adalah hatamul anbiya dan engkau wahai Ali adalah hatamul aulia. Menurut ketiga hadis tersebut jelas bahwa perkataan hatam tidak dapat diartikan penutup sebagai kontol,
Jika Hadrat Ali dikatakan sebagai penutup para wali, maka tentu sesudah Hadrat Ali radhiyallahu anhu tidak boleh ada lagi seorang pun wali. Padahal pada kenyataannya, banyak lagi wali-wali yang datang sesudah beliau. Masalah. Banyak orang yang berkeyakinan bahwa tidak ada lagi nabi sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, karena berpegang kepada hadis Bukhari yang berbunyilah Nabi ya bagi, tidak ada nabi sesudah aku. Jawaban. Tentang perkataan hadis tersebut, Hadrat Mahyuddin Ibnu Arabi dalam kitabnya Futuhat Al-Makkiyah menjelaskan, inilah arti dan maksud dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, yakni, sesungguhnya risalat dan nubuat sudah terputus, maka tidak ada rasul dan nabi yang datang sesudah aku, yakni, tidak akan ada nabi sesudahku yang bertentangan dengan syariatku. Apabila ia datang, ia akan ada di bawah syariatku. Hal ini persis senada dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila binasa Kisra Raja Farsi, maka tidak akan ada lagi Kisra sesudahnya, dan apabila binasa Kaisar Raja Roma, maka tidak akan ada lagi Kaisar sesudahnya. Maksud hadis ini ialah, tidak akan ada lagi Kisra dan Kaisar yang seperti atau sesempurna Kisra dan Kaisar di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu juga kita berkata, nabi-nabi akan datang lagi, tetapi tidak seperti dan sesempurna Nabi Muhammad yang membawa agama syariat baru. Kami beriman bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khataman nabiyin, dalam arti beliau adalah nabi yang paling mulia afdal. Berhubungan dengan hal itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu riwayat bersabda, aku adalah nabi yang terakhir. Bersamaan dengan itu beliau juga bersabda, masjidku adalah masjid yang terakhir, yakni masjid beliau adalah masjid yang paling mulia di antara masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana sesudah masjid beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di Medina, masih boleh ada masjid-masjid lain di dunia. Maka seperti itu pula sesudah kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun, nabi lain masih bisa datang ke dunia, yang fungsinya hanya sebagai nabi pengikut dan pembaharu agama Islam. Bukan nabi yang membawa syariat atau ajaran baru. Hadis tersebut lengkapnya adalah, aku adalah nabi yang terakhir, dan masjidku adalah masjid yang terakhir. Jelaslah, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut di atas, terbukti bahwa pintu wahyu dan kenabian masih tetap terbuka. Tegasnya, Allah Ta'ala masih akan terus menurunkan wahyu-wahyunya dan senantiasa akan mengutus nabi-nabinya. Masalah ketiga, kebenaran dakwah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Berbahagialah orang-orang yang mempercayai semua utusan Allah sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Pada zaman ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membangkitkan seorang utusan dan rasul untuk kemajuan ruhani umat manusia di seluruh dunia, yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam tahun 1835 sampai tahun 1908 sebagai Imam Mahdi dan masih maujud. Banyak orang yang sudah beriman kepada beliau, tetapi sebagian besar umat manusia dewasa ini masih belum dapat mempercayai kebenaran beliau sebagai Imam Mahdi dan masih Maud alaihi salam. Mungkin mereka itu masih ragu-ragu untuk menerima kebenaran beliau. Oleh karena itu, saya akan berusaha memberikan keterangan dan bukti-bukti tentang kebenaran beliau itu. Semoga semua orang dan khususnya kaum muslimin mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman kepada beliau. Dalil ke-1. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 17. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, apakah kamu tidak memikirkannya? Menurut ayat ini, orang yang mendakwakan dirinya sebagai nabi dan rasul haruslah orang yang suci
dan tidak mempunyai keaiban sedikit pun semasa hidupnya. Begitu pula lah kehidupan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, diakui baik oleh kawan maupun oleh lawan, bahwa beliau adalah orang yang sangat suci dan tidak pernah melakukan sesuatu perbuatan yang aib, sesuai dengan kehidupan dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 45-47. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. Artinya, seandainya dia mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian pasti kami potong urat nadi jantungnya. Menurut ayat ini, jika seseorang mengaku mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal ia berdusta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri akan membinasakan orang tersebut, usianya tidak akan panjang. Orang yang mendapat wahyu dan ilham, kemudian ia memproklamirkan diri sebagai nabi dan rasul, maka ia harus hidup sekurang-kurangnya 23 tahun dihitung sejak ia memproklamirkan diri bahwa ia telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusan Tuhan. Standar ini diambil dari contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pada usia 40 tahun, dan setelah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih bertahan hidup, walau dalam berbagai macam ancaman maut selama 23 tahun, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada usia sekitar 62 tahun. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam memperoleh wahyu yang berisikan perintah pengutusan beliau pada bulan Maret tahun 1882. Qul inni umirtu wa ana awalul mu'minin, artinya, katakanlah, aku diutus atau diperintahkan oleh Allah, dan akulah yang paling pertama beriman. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam wafat secara wajar pada tahun 1908, artinya, beliau hidup lebih dari standar waktu 23 tahun tersebut. Hal itu menjadi bukti atas kebenaran beliau alaihi salam. Dalil ketiga. Dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Artinya, kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu, dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. Pada masa hidupnya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, yakni pada tahun 1901, negeri India dilanda musibah berupa wabah penyakit taun atau pes. Begitu hebatnya wabah tersebut, sehingga tak terhitung banyaknya jumlah korban orang yang meninggal dunia akibat wabah penyakit tersebut. Dalam situasi tersebut, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya aku akan selamatkan semua orang yang ada di dalam rumahmu. Terbukti benar, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang yang bernaung di rumah beliau dan semua orang yang beriman kepada beliau dengan tulus dan ikhlas, seorang pun tidak ada yang terserang oleh penyakit tersebut. Ini menjadi satu bukti lagi yang menyatakan kebenaran pendakwaan beliau. Dalil keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 22. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Artinya, Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti akan menang. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam mendapat wahyu Urdu yakni, Metari tabligh ko zaman ke kinarang tak fun caunga. Aku akan sampaikan tabligmu hingga ke pelosok-pelosok dunia. Kebenaran wahyu ini sekarang telah terbukti dengan nyata dan menakjubkan, meskipun dakwah beliau dimulai dari sebuah desa terpencil di pelosok India bernama Kadian, akan tetapi sekarang semua orang telah tahu bahwa murid-murid pengikut-pengikut beliau telah tersebar di seluruh pelosok dunia. Pusat-pusat misi dakwah beliau sudah berdiri hampir di semua negara di seluruh dunia. Dalil kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Jin ayat 27 dan 28. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul.
Allah yang maha mengetahui yang gaib, dan dia tidak mengatakan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Pada tahun 1891, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam menerima wahyu dari Allah Ta'ala dalam bahasa Urdu yang bunyinya sebagai berikut. Dunia me'ek nasir ayan, par dunia ni usekabul nahkia, lakin huda usekabul karega, ar beresor aur hamlon selos kisah cai zahir kardega. Artinya, seorang pemberi ingat telah datang ke dunia tidak menerimanya, tetapi Tuhan akan menzahirkan kebenarannya dengan serangan-serangan yang kuat dan hebat. Wahyu ini mengatakan bahwa jemaat beliau pada akhirnya akan dimenangkan melalui pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan musuh-musuh beliau akan dibinasakan oleh doa-doa beliau kepada Allah yang Maha Kuasa. Para penentang dan musuh-musuh beliau alaihi salam yang besar diantaranya Alexander Dowie, seorang pemimpin Kristen di Amerika Serikat. Ia mati dengan segala kehinaannya pada tahun 1907. Kemudian yang lainnya bernama Abdullah Atam, seorang pendeta Kristen di India. Ia mati dengan penuh keaiban pada tahun 1896. Yang lainnya bernama Lehram, seorang pemimpin Hindu Arya. Ia mati terbunuh secara misterius dan mengerikan pada tahun 1897, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kebinasaan mereka itu semua adalah sesuai dengan yang telah dikabar gaibkan sebelumnya kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disaksikan oleh pihak-pihak yang lainnya. Dalil ke-6. Dalam Al-Quran Surah Jum'ah ayat 4 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Artinya, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Tafsir ayat ini terdapat dalam kitab Hadis Bukhari jilid 3 halaman 135. Hadrat Abu Hurairah menerangkan, kami sedang duduk-duduk dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika surah Jum'ah diturunkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat bertanya siapakah yang dimaksudkan dalam ayat itu. Beliau tidak menjawab, hingga sahabat-sahabat itu bertanya sampai 3 kali. Di antara kami terdapat seseorang yang bernama Salman dari Farsi Iran. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di atas pundak Salman seraya bersabda, jika iman telah terbang ke bintang Suraya, beberapa orang laki-laki atau seorang laki-laki dari antara orang ini asal Persia akan mengambilnya kembali. Sesuai dengan ayat tersebut beserta tafsirnya yang tersebut dalam hadis Sahih Bukhari, terbukti bahwa yang dimaksud adalah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam lah orangnya. Sebab nenek moyang beliau berasal dari Persia dan hijrah tinggal di Kadian, India, dan beliau pula lah yang mendakwakan dirinya sebagai Masih Maud dan Imam Mahdi yang membawa kembali iman dari bintang Suraya. Dalil ke-7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Saf ayat 7. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. Artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang bernama Ahmad. Keterangan 1. Menurut pendapat Imam Mahdi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, yang dimaksud Ahmad dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagai matsin atau bayangan adalah Masih Maud alaihi salam. 2. Dalam tafsir Syagil, Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu bersabda, di dalam ayat ini terdapat nubuatan untuk Rasul Karim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat ini diberikan kabar mengenai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yang uraiannya terdapat dalam ayat berikut. 3. Mufti Silsilah Ahmadiyah Mubashir Ahmad Kahlon berdasar pendapat Imam Mahdi Masih Maud dan Khalifatul Masih II radhiyallahu anhu memberi fatwa bahwa ayat Ismuhu Ahmad berlaku pertama kali kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagai matsin atau bayangan berlaku kepada
Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Dalil ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 62. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Artinya, maka barang siapa berbantah dengan engkau tentang dia, setelah datang kepada engkau ilmu ilahi, maka katakanlah kepadanya, marilah kita masing-masing memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu dan perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kamu dan orang-orang kami dan orang-orang kamu. Kemudian kita bermubahalah kepada Allah dan kita mintakan laknat Allah atas orang-orang yang berdusta. Sehubungan dengan ayat ini, Hadrat Masih Maud alaihi salam dalam kitabnya Anjam I'tam halaman 65-67, tahun 1867 menulis, orang-orang yang tidak mau mengerti pengakuanku, meskipun aku telah menjelaskannya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran Karim dan hadis, namun mereka tidak henti-hentinya mengkafirkan dan mendustakan aku, maka aku panggil mereka semua untuk memanjatkan doa mubahalah, tetapi mereka tidak ada yang mau menerima tantanganku. Yakni, menubahalah ini pun merupakan salah satu cara untuk membuktikan kebenaran Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Dalil ke-9. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Sunan Darul Qutni, Darun Nasiri Al-Kutubil Islamiyah, Lahore, Jilid 2, halaman 65. Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan untuk umat ini pada setiap permulaan 100 tahun, seorang mujadid yang akan memperbaiki agama. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memproklamirkan diri sebagai mujadid pada akhir abad yang ke-13. Sejak itu, sampai sekarang tidak ada seorang pun selain beliau yang memproklamirkan dirinya sebagai mujadid pada abad ini. Dalil ke-11. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Hadis Musnad Ahmad bin Hambal Jilid 2 halaman 411, sudah dekat saatnya orang yang hidup di antara kamu akan bertemu dengan Isa ibnu Maryam yang menjadi Imam Mahdi dan Hakim Adil. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda lagi dalam kitab Hadis Ummu Majah bab Aigatul Zaman, tidak ada Mahdi kecuali Isa. Hadis ini menerangkan bahwa Mahdi dan Isa yang dijanjikan itu bukan terdiri dari dua orang, melainkan satu orang dengan dua nama. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam lah yang memproklamirkan diri sebagai Isa yang dijanjikan dan juga sebagai Imam Mahdi. Menurut sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, rupa Nabi Isa adalah sebagai berikut. Maka Isa alaihi salam berwarna merah, rambutnya keriting dan dadanya lebar. Sedangkan rupa Masih yang dijanjikan atau Imam Mahdi itu dijabarkan menurut Bukhari Jilid 2 halaman 165 sebagai berikut. Maka dialah seorang yang berwarna gendam, cantik di antara orang-orang yang berwarna gendam. Rambutnya jatuh panjang di antara pundaknya dan rambut yang bergelombang. Dalil ke-12. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Hadis Kamzul Umal Jilid 3 halaman 200 dan dalam Abu Daud. Barang siapa yang mati tanpa mempunyai imam, maka ia akan mati sebagai matinya orang jahiliyah. Di dalam hadis Abu Daud dikatakan, yakni, barang siapa yang tidak mengenal imam zamannya, maka sungguh ia akan mati secara jahiliyah. Imam zaman pada zaman sekarang ini, ialah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Orang-orang yang tidak berusaha untuk mengenalnya, maut mereka adalah, sebagaimana yang tertulis dalam hadits tersebut. Dalil ke-13. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Hadis Musnad Ahmad Jilid 6 halaman 80 dan Ibnu Majah halaman 315 bab Hurujul Mahdi. Apabila kamu melihatnya yakni Mahdi, maka berbaiatlah kepadanya, walaupun kamu harus merangkak di atas salju. Karena beliau itu Khalifah Allah
dan Al-Mahdi. Hadis ini menjelaskan bahwa baiat kepada Imam Mahdi alaihi salam diharuskan bagi semua kaum muslimin, walaupun mereka akan mendapat banyak kesulitan dan kesusahan. Orang-orang yang tidak masuk dalam baiatnya, mereka bukan muslim yang hakiki, sedangkan menurut hadis lain mereka adalah muslim yang hanya di bibir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada segenap kaum muslimin untuk mengenal dan menerima imam zamannya, yaitu Imam Mahdi dan Masih Maud, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka yang menyimak paparan ini, supaya mereka dapat masuk ke dalam barisan tentara rohani Imam Mahdi yang senjatanya hanyalah Al-Quran dan hadis. Sudah menjadi rencana dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kemenangan agama Islam di atas semua agama lainnya akan terjadi melalui Imam Mahdi beserta para pengikutnya. Oleh karena itu, setiap orang muslim yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya berkewajiban memperkuat barisan itu, supaya agama Islam diberi kemenangan secepatnya di seluruh dunia. Amin ya Rabbal Alamin. وللناس حب